Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak sekalian jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Masih pembahasan tentang ta'amul Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahati ya. Muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersama penyandang cacat ya. Para penyandang cacat ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini ya, wa may yaj'al, Allah membedakan di antara mereka ya. Baik dikatakan ajsamihim, jasad mereka, warna mereka dan kemampuan mereka mukhtalifah, berbeda-beda, tidak sama ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga ya innal mujtami'a la yahlu min dawil ahad. Semuanya kata para ulama bahwasanya mujtama' itu masyarakat itu ya, kehidupan bermasyarakat ya, tidak lepas, tidak sepi daripada dawil ahad. Pasti ada orang yang cacat ya, pasti itu. Penyandang dikatakan cacat ya. Ba'dhum ahaffu min ba'd. Sebagian mereka lebih ringan daripada sebagian yang lain ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata para ulama al-awar akhaffu minal a'ma. Ya. Orang yang buta sebelah matanya lebih ringan ketimbang yang buta kedua-duanya. Ya. Akhafu, maka al-awar akhafu minal a'ma ya. Yang buta sebelah matanya lebih ringan daripada yang buta kedua-duanya ya. Jadi kata para ulama. Kemudian ya wal a'raj akhafu minal ashal. Begitu pula orang yang kena cacat dikatakan pincang sebelah kakinya lebih ringan ketimbang yang lumpuh kedua-duanya. Ini ujian semuanya. Ini musibah ya, ya. Dan juga yang lainnya tidak sama, gitu ya. Tidak sama. Maka apabila kata para ulama orang sehat gitu melihat kepada orang yang sakit itu sebagai pelajaran bagi mereka. Ya, ada pelajaran yang penting bagi dari mereka itu ya. Maka kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 34 ya. Dan jika kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Namun bagaimanakah dikatakan ya muamalah Nabi, petunjuk Nabi kepada mereka ya yang menyandang cacat ini ya. Di antaranya adalah ya Nabi menganjurkan kepada mereka ketika mendapatkan musibah itu untuk bersabar. Ya, untuk bersabar dan juga memberikan kabar gembira dengan surga. Ini apa namanya irsyad Rasulullah kepada mereka penyandang cacat agar mereka bersabar dan juga memberikan kabar kepada mereka dengan surga balasannya. Ya. Dalam hadis yang sahih ya akhrajahu Bukhari ya, dari sahabat Anas bin Malik dia berkata ya sami'tu Nabi yaqul, kata beliau, inna Allah Subhanahu wa taala qala idza ibtalaitu abdi bihabibatai fasabara awattuhu minhuma al jannah
Ya, kata Anas bin Malik menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku uji hambaku dengan kedua kekasihnya, maka dia sabar, aku ganti keduanya dengan surga. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ya, berfirman, apabila aku uji hambaku dengan kedua kekasihnya, maka dia sabar, aku ganti keduanya dengan surga. Maksudnya adalah, kata para ulama, habibatai ainai, kedua matanya. Ya. Kedua mata merupakan anggota tubuh yang paling urgen kan, yang paling cinta oleh manusia, kedua mata ini. Maka jika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan menghilangkan kedua mata, menjadikan buta, maka dia bersabar. Apa kata Nabi? Maka Allah mengatakan, awatuhu bihuma, ya, minhuma al jannah, aku ganti dengan surga. Ya, ini apa namanya, subhanahu kabar kebenaran salam, ya, tentang dikatakan orang yang Allah uji dengan, ya, tidak memiliki kedua penglihatan, ya, Allah ganti dengan surga, ya. Kemudian kata Ibnu Battal menjelaskan, ya, bahwasanya dikatakan hadal hadis hujjatun fi anna sabra 'alal bala sawabuh jannah. Kata Ibnu Battal menjelaskan, hadis ini menjelaskan atau hujjah, ya, sebagai dalil, ya, anna sabra, kesabaran itu, kesabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pahalanya adalah surga. Ya. Anna sabra 'alal bala'i sawabu al jannah. Ini kata Ibnu Battal, ya, hal ini sebagai hujjah, ya, orang yang sabar ketika diuji Allah Subhanahu wa taala maka balasnya adalah surga. Subhanallah, ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, ya, dari dikatakan Jabir bin Abdullah menceritakan, ya, Nabi pernah bersabda, ya awaddu ahlul afiyah yaumal qiyamati hina yu'ti ahlul bala as-sawaba law anna juluduhum atau juludahum kanat, ya, quridat fid dunya bil maqarid. Kata Nabi menjelaskan bahwasanya orang-orang yang dulu, ya, di dunia nggak pernah sakit, nanti pada hari kiamat ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka ahlul bala, ya, apa kata mereka? Seandainya dulu kita hidup, ya, badanku dipotong-potong. Itu khayalan mereka. Ya. Jadi yang dulu ketika hidup dunia dia tidak pernah, mungkin tidak pernah ditimpa musibah. Ketika di hari kiamat, kata Rasulullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, pahala kepada mereka ahlul bala ini, mereka melihatnya. Ya. Kenapa dulu dikata teman menghayalkan gitu, ya, menginginkan, kenapa dulu saya tidak dipotong-potong juga ketika hidup di dunia. Ya. Kalau sekarang memang tidak ada yang mau, ya. Tapi nanti kata Rasulullah, ketika dikatakan Allah memberi pahala kepada mereka ahlul bala, mereka menginginkan, berangan-angan, mengharapkan, ya waddu, menginginkan gitu, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka, menginginkan, kenapa dulu saya tidak seperti itu atau lebih daripada mereka. Karena memang pahalanya luar biasa, ya. Di antara juga apa namanya petunjuk Rasulullah kepada mereka yang kena ujian ini, mendoakan mereka. Ya da'u, ya kana yad'u lahum, mendoakan mereka. Ya. Dari Aisyah ummul mukminin dia berkata, Rasulullah idza ata marid au utiya bihi, ya qala idhabil ba'sa rabbin nasi isfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Kata Aisyah menceritakan, ya, apabila Nabi mendatangi orang yang sakit atau didatangi orang yang sakit, ya, mendatangi atau didatangi, ya, idza ata Nabi, ya, maridan, mendatangi, au utiya bihi, atau didatangi, ya, datang kepada Rasulullah atau Nabi mendatangi orang yang sakit, ya, apa yang Nabi ucapkan? Adhibil ba'sa rabbin nas, atau Allahumma adhibil ba'sa rabbin nasi isfi anta syafi
la syifaa illa syifauk syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini. Rabbun nas, Rabbnya manusia. Ini dua nabi kepada orang-orang yang terkena penyakit, ya. Allahumma adhibil ba'sa. Ada juga dari ayat Allahumma Allahumma mudhibal ba'si. Mudhiba ada adhibil ba'sa. Maknanya dekat sama, ya. Adhibil ba'sa rabbin nas. Ya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nasi. Ishfi anta syafi la syifaa illa syifauk syifaan la yughadiru saqama. Ini diantara doa, ya, ketika kita mendatangi dikatakan orang yang sakit atau juga dikatakan didatangi oleh mereka, ya, maka sunnah membaca kalimat ini, adhibil ba'sa rabban nas, ya, ishfi anta syafi la syifaa illa syifauk syifaan la yughadiru saqama. Artinya apa? Ya, ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, ya. Rabb manusia, ya Allah, Rabbnya manusia, ya. Isfi, sembuhkanlah ia, ya Allah. Anta syafi, engkau lah yang maha menyembuhkan. La syifah, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, ya Allah, kesembuhan yang tidak berbekas. Maka sunnah dikatakan membaca doa ini ketika kita mendatangi malaikat atau didatangi oleh orang-orang yang dikatakan sakit, ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Atha bin Abi Rabah menceritakan, ya, pernah berkata kepadaku Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah, ya, ala urika imratan min ahli jannah, maukah aku perlihatkan kepadamu perempuan dari ahli surga, min ahli jannah. Ini kata Ibnu Abbas kepada Allah, maukah aku perlihatkan kepadamu, ya, perempuan min ahli jannati, ya. Kata Atha, qultu bala, tentu. Ya, kata Atha, ya. Qala Ibnu Abbas, hadhihi imratun. Hadhil imratu atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra'u. Wa ini atakasyafu fadallahu li. Kata Ibnu Abbas, perempuan ini, ya, kata Ibnu Abbas, perempuan ini datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku kena penyakit epilepsi, ayan. Ya, dan ketika aku ayan, aku pun tersingkap aurat kemana-mana. Mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menyembuhkan penyakit ayanku ini. Ini kata perempuan kepada Rasulullah SAW. Ya. Faqala Nabi kepada perempuan itu, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kau mau, kau sabar, kamu surga, bagimu surga. Jika engkau mau, kau sabar dengan penyakit ini, bagimu surga, kata Rasulullah kepada perempuan itu. Wa in syi'ti da'utullaha ayyu'afik, jika engkau mau, kata Nabi, aku akan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menyembuhkan penyakitmu itu. Dekat pilihan nih, ya, doa, ya, kesembuhan, atau dikatakan sabar tapi surga jaminannya. Ya. In syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kau mau kamu sabar, kamu surga, bagimu surga, kata Rasulullah. Dan jika kau mau, kata Rasulullah, aku akan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menyembuhkan dari penyakit ayanmu itu. Apa dia mengatakan? Qalat asbir. Saya pilih dikatakan sabar. Bukan milih sembuh, ya. Aku milih dikatakan asbir ya Rasulullah. Ya. Cuma qalat ya Rasulullah, ini atakasyaf fad'allah li alla atakasyaf fad'alaha. Kemudian kata perempuan itu, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya aku kalau ayan kumat, ya, tersingkap auratku, terbuka auratku. Karena nggak sadar gitu, ya. Apa kata dia? Tolonglah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika aku ayan tidak tersingkap auratku. Ayan nggak apa-apa, tapi tidak aurat. Apa kata Ibnu Abbas? Pada Nabi lah, maka Nabi mendoakan kepada Allah untuk dia supaya tidak tersingkap aurat ketika dikatakan kumat ayannya. Ya. Maka ayan itu kata para ulama ada dua macam, ya. Asru' anwa'an, ada dua macam. Ada dikatakan ayan karena sebab medis, ya. Ada juga karena sebab dikatakan masul jin, ya. Dan kebanyakan ayan itu karena sebab jin, kebanyakan, ya, itu ayan, ya. Ada sebagian medis, ya,
Ba'duha ma'ruf wa ba'duha ghairu ma'ruf. Sebagian diketahui sebab-sebabnya, sebagian tidak. Yang medis ya. Dan juga ada sebagian yang dikatakan wa natij min masil jin. Sebagian karena sebab gangguan jin. Itu dikatakan ayan. Maka banyak dikatakan riwayat ya seperti Abdul Mas'ud ya. Beliau meruqyah dikatakan orang yang kena ayan dibacakan dengan ayat Al-Qur'an. Di antaranya Al-Fatihah ya. Dan juga yang sering dilakukan oleh Ibnu Mas'ud adalah membaca surah Al-Mu'minun ya, ayat yang 3 yang terakhir. Sunnah ini. Ya, ini yang beliau sering baca ketika meruqyah orang yang lagi ayan, yang kena ayan. Begitulah Ibnu Taimiyah ya. Beliau juga mengamalkan apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud. Ketika menghadapi orang ayan maka beliau membaca ayat ini. Ya. Yang bunyinya afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, sampai 3 ayat terakhir. Ini dikatakan ayat yang kita ulang baca-baca tentang ayat ini. Ini dikatakan untuk merujuk orang yang kena penyakit ayan ya. Silakan mungkin ada saudara ya yang diuji oleh Allah dengan penyakit ini, maka coba baca ayat ini berkali-kali, jangan sekali, 2 kali, 3 kali, terus berkali-kali. Ya. Moga ayat yang lainnya, Al-Fatihah, ayat kursi ataupun yang lainnya ya. Wa fi riwayatin juga dari Utsman bin Hanif menceritakan ada seorang sahabat datang kepada Nabi, laki-laki buta ya. Anna rajulan dharirul basar atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullaha ayyu'afini. Ya, kata Utsman bin Hanif menceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, laki-laki buta ya. Dan dia datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha, mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah menyembuhkan kebutaanku. Kata laki-laki tersebut ya. Faqala Nabi kepada orang itu, in syi'ta da'utu wa in syi'ta sabarta fawa khairun lak. Jika kau mau aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika kau mau kamu sabar maka itu lebih baik bagimu. Beda dengan kasus perempuan tadi. Kalau perempuan tadi kan walakal jannah gitu ya. In syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi ini kata Nabi kepada laki-laki yang buta ini, in syi'ta da'utu. Jika engkau mau aku akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau mau kamu sabar maka itu lebih baik bagimu. Apa kata laki-laki itu? Fad'u, mintalah kepada Allah ya Rasulullah. Jadi itu minta doa. Maka Nabi menyuruh kepada orang tadi supaya dia berwudu ya dengan wudu yang baik. Kemudian mohon kepada Allah. Ya, Nabi mendoakan kesembuhan untuk orang tersebut. Ya, namanya tawasul dengan doanya orang soleh. Maka tidak terlarang ya. Kata Nabi, Allahumma shfih, ya Allah sembuhkanlah dia. Sembuhkanlah dikatakan dia. Dalam mengakbalkan apa yang Rasulullah dikatakan minta ya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud ya, dia termasuk salah satu sahabat yang dikatakan ya, memiliki kaki yang sangat kecil ya. Ketika dia tersingkap dikatakan betisnya ya, maka sahabat yang lain pun mentertawakan dia ya. Apa kata Nabi kepada para sahabat yang menertawakan? Mimma tadhakun ya. Kalian mentertawakan apa? Ya. Qalu, mereka mengatakan, ya Nabi Allah, min dikkati saqih, dari kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Kecil. Ya, memang dia itu orangnya kecil dan juga hitam kecil gitu ya. Namun betis lebih kecil lagi betisnya itu. Kata mereka, kata Rasul, mimma tadhakuna. Kamu mentertawakan apa, kata Nabi kepada mereka? Ya. Qalu min dikkati saqih, dari kecilnya betis yang Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi kepada para sahabat ya? Walladzi nafsi biyadi lahuma asqalu fil mizan min Uhudin. Kata Nabi apa? Demi jiwa kesayangan Allah Subhanahu wa taala, kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat dalam timbangan daripada gunung Uhud. Jadi kecil tapi lebih berat, kata Nabi ya. Timbangannya lahuma asqala fil mizani min Uhudin, kata Nabi.
Inilah apa namanya bagaimana Nabi dikatakan menghibur orang-orang yang memiliki apa namanya tidak normal ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat juga yang buta ya. Dia datang pada Rasulullah dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, aku salah laki-laki yang buta dan aku sering menjadi imam kaumku. Apabila ya hujan tiba, maka aku tidak bisa menyeberangi lembah, ya, mengimami kaumku." Itu kata laki-laki tersebut. Juga kata, "Sudahkah kiranya kau datang ke rumahku, kau sholat di rumahku, maka sholatmu nanti akan kau jadikan sebagai tempat sholat musola, keberkahan," gitu ya. Kata Nabi, "Ya, sa'af'alu insyaallah, aku akan melakukan insyaallah." Aku menuruti apa yang dia minta. Maka dia pun datang kepada orang rumah tersebut. Kemudian ketika sampai ke rumah orang tersebut, apa kata Nabi kepada dia? "Aina tuhibbu an usalli fi min baitik?" Tempat mana yang kau sukai aku sholat di dalamnya? Tempat mana kata Nabi kepada orang tersebut? Kata dia mengisyarat kepada Rasulullah, "Di sini ya Rasulullah, sholat di situ." Ya. Kemudian juga apa namanya? Itulah apa namanya hasilnya bagaimana Nabi berhubung dengan mereka dawil uhad ya, tawasudil ahad ya, para pecandang dikatakan cacat ya. Wa fi riwayatin juga dari seorang buta juga Rasulullah SAW. Ini banyak kasus orang buta zaman Nabi ini banyak sekali ya. Ada yang minta didoakan supaya disembuhkan, ada yang karena izin supaya sholat Nabi sholat di rumahnya ya. Ada juga dikatakan datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, minta rukhsahnya." Ya, minta rukhsah kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, ya, aku laki-laki buta." Ya, ini Abdullah bin Maktum ya. Faqala ya Rasulullah, innau laisa li qa'id. Aku tidak punya buta, tidak punya pendamping untuk nuntun ke masjid. Ya. Adakah rukhsah bagiku untuk sholat di rumah ya Rasulullah? Maka Nabi memberikan rukhsah kepada dia untuk sholat di rumah. Ketika orang tadi berpaling dari depan Nabi, Nabi memanggilnya. Apa kata Nabi kepada dia? "Ya fulan, hal tasmaun nida bis salati, apakah kau mendengar adzan?" Ya. Kata dia, "Na'am ya Rasulullah." Kalau gitu ajib. Kalau gitu penuhilah. Ya. Awalnya Nabi memberikan rukhsah. Ini kata para ulama, ini merupakan ijtihad Rasulullah. Kemudian Allah tegur dia. Nabi panggil dia, tanyakan dia, apakah dia mendengar adzan? Kata dia, "Na'am ya Rasulullah." Kata Nabi, ajib kalau gitu, penuhi. Ya. Maka ya apa namanya, ini salah satu dalil para ulama ya, yang kuatnya perintah sholat berjamaah di masjid bagi yang mendengar adzan, hatta orang buta. Bahkan sahabat ini menyampaikan kepada Nabi 6 udzur ya, agar Nabi mengizinkan sholat di rumah, nggak berjamaah di masjid. Pertama, dia buta. Ya. Yang kedua alasannya dia tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Yang ketiga, jauh dari masjid rumahnya, kata dia. Yang keempat, dia terhalang oleh hutan rumahnya itu. Yang kelima, banyak binatang buas, kata dia. Dan yang keenam, kata dia, "Inni kabirus sinni," udah tua. Ya. Setiap udzur yang dia sampaikan, Nabi jawab. Nabi tanya kepada dia, "Apakah kau mendengar adzan?" Kata dia, "Na'am," ajib, kata Nabi. Ya, sampaikan kedua, yang ketiga, sampaikan 6 udzurnya itu sampai kepada Rasulullah. Setiap udzur yang dia sampaikan, Nabi tanya, "Apakah kau mendengar adzan?" Maka dia mengatakan, "Na'am." Kata Nabi, ajib. "Inni la ajidu laka rukhsah," kata Nabi. Sesungguhnya aku tidak mendapati bagimu rukhsah. Subhanallah ya. Orang buta, tidak ada yang menuntun, jauh dari rumah masjidnya, terhalang oleh hutan, banyak binatang buatan berbisa, dan juga udah tua, kabirus sinni ya. Namun Nabi tidak memberikan rukhsah kepada dia untuk sholat di rumah kalau dia mendengar adzan. Bagaimana dengan kita ya, yang sehat, yang kuat ya, yang dekat dengan masjid? Subhanallah, lebih aula daripada Abdullah bin Maktum ya. Ya. Itulah salah satu dalil kita ulama kuatnya perintah sholat berjamaah. Ya. Dalil mengatakan wajib. Ya.
Memang ada khilaf para ulama mengenai hukum salat berjamaah. Ada yang berpendapat syarat sahnya salat ini madhab Syafi'i. Ya, syaratul li sihhatis salat kata Imam Syafi'i. Itu berjamaah. Ada yang mengatakan sunnah dikatakan muakkadah yang sangat ditekankan. Ya. Ada yang mengatakan ya fardu ain. Ya. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada 4 kaul pendapat tentang hukum salat berjamaah. Fardu ain, fardu kifayah, syartun li sihhatis salat dan sunnah yang muakkad. Ini pendapat ulama tentang hukum salat berjamaah. Ijma mereka disyariatkan salat berjamaah, sepakat, tidak ada khilaf. Disyariatkan salat berjamaah. Tetapi khilaf mengenai hukumnya, apakah wajib ain, apakah wajib kifayah, atau syarat sahnya atau sunnah yang sangat ditekankan. Ini yang dikatakan yang khilaf para ulama. Tapi dalil yang kuat kata ulama adalah ya, yang wajib ain kecuali adanya udzur. Apa udzurnya? Seperti tadi itu dikatakan sakit, udzur. Ya, atau dikatakan dihidangkan makan juga dikatakan udzur. Menahan buang angin, buang air dikatakan udzur. Ya, hujan juga udzur. Ini boleh tidak berjamaah. Ini udzur yang Nabi sampaikan kepada mereka. Ketika safar juga dikatakan udzur, ya, udzur boleh tidak berjamaah. Ya. Bahkan Nabi juga mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada dikatakan salat ya, bagi yang bertetangga masjid kecuali di masjid. Maka Ali bin Abi Thalib ditanya mengenai siapakah yang dimaksud dengan tetangga masjid, maka Ali mengatakan man sami'a nida alis sholati. Orang yang mendengar adzan itu tetangga masjid. Tidak harus bertetangga rumah dengan masjid ya. Ya. Kemudian Nabi juga melarang kepada kita ya, yang sehat itu menyakiti orang-orang yang yang buta atau yang punya cacat, ya tidak boleh ya. Dari Ibnu Abbas menceritakan ya, qala Ibnu Salam ya mal'unun man sabba abah, mal'unun man sabba ummah, mal'unun man dabaha li ghairillah, mal'unun man ghayyara tahunul ardi ya, mal'unun man kamma a'ma an tariqin ya, mal'unun man waqa'a al bahimah, mal'unun man amila bi amali qaumilutin. Dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, ya, dilaknat ya, orang yang mencela bapaknya, mal'un, dilaknat. Orang yang mencela dikatakan ayahnya. Dilaknat pula orang yang mencela dikatakan ibunya. Dilaknat orang yang mencela, orang yang dikatakan menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk sesajen. Mal'unun man dabaha li ghairillah. Hati-hati ya, sesajen ya, untuk rumah ini jangan diganggu jin ya, karena baru dibuat sembelihkan ayam ya, supaya nggak diganggu jin. Walaupun nyembelih bismillah tapi niatnya bukan karena Allah ya kan, awak jangan sampai salah ya, kan bismillah, enggak bismillah, bukan itu yang dimaksud ya. Dia menyembelih bukan karena Allah tapi karena jangan diganggu jin ya. Ketika buat pondasi rumah ya, potongin ayam atau pokok kambing, kemudian darahnya dicucurkan ke keliling pondasi. Niatnya apa? Supaya jangan diganggu jin. Apa ini maknanya ini? Menyembelih bukan karena Allah, karena takut diganggu oleh jin. Bismillah, kata bismillah, tapi niatnya karena ini tidak boleh. Maka mal'un dilaknat kata Nabi orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mal'un man dabah li ghairillah. Mal'unun man ghayyara ya tahum wal ardi. Dan dilaknat pula orang yang dikatakan merubah patok tanah milik orang lain, memindahkan tanah, patok tanah. Ya, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh merubah, memindahkan patok tanah milik orang lain, supaya tanahnya lebih lega daripada dirinya gitu ya, daripada yang lain ya. Wa mal'un man kamaha ama an tariqid, dan Allah melaknat dan dilaknat orang yang menyesatkan orang buta. Udah buta disesatkan.
Ini malaunun man kamaha a'ma an tariqin, kata Nabi. Dilaknat orang yang menyesat orang buta. Ya, subhanallah. Kemudian kata Nabi, malaunun man waqa'a ala bahimat, dan dilaknat pula orang yang waqa'a ala bahimat. Apa artinya? Menggauli binatang. Ya, menggauli di tangan binatang. Man waqa'a ala bahimah. Ya, dilaknat itu. Bahkan Nabi mengatakan uktul, apa namanya, al-qatul maktul, ya, yang melakukan itu hukumannya. Jadi orang yang dikatakan yang melakukan itu dibunuh, ada riwayat, ya. Kemudian kata Nabi, man amila bi'amali qaum Lut, dan dilaknat pula orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Apa itu? Ya, homo. Terus sekarang kata mereka disebut dengan LGBT itu. Ini dilaknat, itu sebesar. Ya. Maka dikatakan haram hukum dalam Islam, ya. Karena kata Rasul mal'unun, ya, dilaknat orang yang melakukan apa namanya kaum Lut. Bahkan kata Rasul qatil, apa namanya, al-fa'il wal maf'ul yuqtal. Ya. Dibunuh orang yang melakukan, dua-duanya. Ya. Baik yang melakukan dan yang dilakukan. Fa'il wal maf'ul Rasulullah. Ini hukuman orang yang melakukan apa namanya perbuatan kaum Lut, ya. Bahkan lihat dalam Al-Quran surah 6 dan yang lainnya, bagaimana Allah menghancurkan kaum Lut, ya, karena gara-gara dikatakan melakukan perbuatan homo ini, ya. Kemudian Nabi juga menghabarkan, ya, kita ini mendapatkan pertolongan karena sebab orang-orang lemah, ya, orang-orang yang lemah, orang miskin, orang yang tak, dan seterusnya. Kata Nabi apa, ya? Hal tansuruna wa tarzukuna illa bidu'afaikum. Tidakkah kata Nabi, kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali karena kelemahan mereka, bidu'afaikum. Ya. Kalau orang lemah di antara kalian, ya. Riwayatin kata inna yansurullahu hadil ummah bidu'aifiha bid'awatihim, ya, wa salatihim wa ihlasihim. Allah menolong umat ini karena dari kelemahan mereka, bidu'aifiha. Ya. Dan karena doa mereka, sholat mereka, dan keikhlasan mereka. Maka tidak boleh kita menghinakan orang-orang yang dikatakan Allah apa namanya berikan kekurangan kepada mereka, seperti Dawil Ahad, ya, pendadang cacat, ya. Karena Nabi mengatakan, ya, Allah menolong umat ini karena mereka, ya, kelemahan mereka, doa mereka, dan keikhlasan mereka, ya. Maka Nabi juga ibdahu, ya, ibghuni du'afa'akum fa inna ma turzaquna wa tansuruna bi du'afaikum. Ya, supaya kita menjaga mereka, ya, menyantuni mereka, ya. Karena kata Rasulullah, ya, kalian diberikan rezeki, ditolong karena kelemahan mereka, sebab kelemahan mereka, ya. Kemudian Nabi juga memaafkan, ya, orang yang memiliki cacat, ya, ketika mereka berbuat jahil, ya. Ada yang sahih, ya, Nabi dikatakan melewati bersama sahabatnya sebuah kebun kurma, ya, dan pemiliknya ini orang buta, ya. Ketika Nabi melewati dengan para sahabatnya, dia berkata, la uhillu laka ya Muhammad in kunta nabiyan, tidak halal bagimu, ya, melewati tanah kebunku. Dia orang buta ini. Ya, dia orang buta, ya. Jika kamu nabi, ya, in kunta nabiyan antamura fi haid, jika kau nabi, tidak hal bagi melewati kebunku ini. Padahal dia orang yang buta. Bahkan dia pun mengambil, dikatakan apa namanya, tanah, kemudian melempar ke demi Allah. Wallahi lau a'lamu anni la usiba bihadza turab ghairuka. Ya. Artinya dikatakan dia buta, dia melempar, dia niatnya kepada Nabi melemparnya itu. Jika dikatakan apa tidak karena yang lain, mungkin dia ada alasan gitu, karena dia seorang yang buta, ya. Bahkan maka sahabat pun dikatakan ketika itu ingin memukulnya, ingin membunuhnya. Ya, fabtadaru alqom liyaqtuluhu. Semua sahabat ingin izin kepada Nabi, ingin membunuh dia karena telah menghina Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Jangan tinggalkan, kata Nabi. Tinggalkan dia karena dia buta,
mata dan buta hati. Dahu lihadal a'mal qalb wa amal basirah, kata Nabi. Tinggalkan dia, karena dia buta mata dan juga bukan buta hati. Udah buta, ketika Nabi lewat dia mengatakan tidak hal bagimu Muhammad melewati di tanah milikku, kata dia ya. Maka kata Nabi tinggalkan dia ketika para lewat mau memukulnya ya, karena dia adalah orang yang buta mata dan buta hati ya. Maka sebenarnya kata para ulama, buta itu bukan buta mata ya. Lihat dalam surah dikatakan Al-A'raf ayat 179. Kalau menegaskan ya, sungguh kata Allah kami tempatkan ya, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yanun la yubsiruna biha wa lahum a'dan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, ulaika humul ghafilun. Kata Allah, sungguh telah kami tempatkan neraka jahanam kebanyakan dari penghuninya dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati namun tidak memahami. Mereka punya mata namun tidak melihat. Mereka punya telinga namun tidak bisa mendengar. Apa kata mereka seperti binatang, bahkan lebih adil daripada binatang. Surah Al-A'raf ayat 179. Maka terlama hakikatul ama itu adalah laisa faqdul basar. Buta yang sebenarnya itu adalah bukanlah kehilangan kedua matanya, bukan. Bal a'ma al-hakiki wa faqdul basirah wal iman. Jadi buta yang sebenarnya itu adalah kehilangan ilmu dan iman. Katalah innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kata Allah, sungguhnya mereka tidaklah buta matanya, tetapi buta hati ya, buta hati ya, yang ada di dalam dada mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Al-Hajj ayat 47. Jadi hakikat orang buta itu bukan buta dikatakan mata, tapi buta hati ya. Itu mengenai apa namanya, istilahnya bagaimana muamalah Rasulullah dan arahan Nabi, petunjuk Nabi kepada orang-orang yang memiliki dikatakan penyandang cacat ya. Kemudian tentang muamalah Nabi kepada ashabul masaib wal bala ya, yaitu para dikatakan orang-orang yang tertimpa musibah ya, tertimpa musibah ya. Karena manusia di muka bumi di dunia ini tidak lepas daripada musibah, pasti. Fal insanu fi hadid dunya la budda an yusabu bi musibatin. Semua manusia pasti tertimpa musibah, itu pasti dipastikan. Apakah menimpa dikatakan hartanya, menimpa badannya, atau menimpa dikatakan keluarganya, itu musibah. Ya. Tapi Nabi menjelaskan kepada mereka, pada umat ini, ya, ketika mereka tertimpa musibah bukan berarti Allah itu murka atau marah terhadap hambanya. Justru kata Rasulullah, Allah menginginkan kebaikan dari mereka. Ya. Apa kata Nabi yang sahih? Ya, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada hambanya, Allah timpakan musibah kepada hamba tersebut. Jadi musibah yang menimpa kaum muslimin bukanlah apa? Allah benci, Allah murka, tidak. Justru kata Rasulullah, Allah menginginkan kebaikan dari orang tersebut. Berapa banyak orang yang dulunya ketika sehat dia tidak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, ya. Ketika dia sakit, dia mulai sadar, mulai zikir, banyak istighfar, mulai ke masjid. Ini kebaikannya. Banyak kan orang ketika dia dulu lagi sehat, jarang ke masjid, ya, kena penyakit, ya, mungkin stroke gitu ya. Ketika semua dia pengen ke masjid, sambil paksa pakai tongkat pun dia ke masjid. Itulah kebaikan yang Allah inginkan. Ya, jadi bukan keburukan. Kan banyak kita saksikan dari di masyarakat, ketika dia sehat lagi kuat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah zikir, nggak pernah sholat. Ya. Ketika dia sehat, ketika dia sakit, baru dia sadar. Dia mulai mau zikir, mulai banyak
beristighfar, mulai ke masjid, itulah kebaikan. Maka tadi mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah timpakan musibah kepada orang tersebut. Ya, karena musibah itu sebagai penghapus dosa. Ya. Bahkan Nabi juga mengatakan dalam hadis yang sahih dari bin Malik, ya, kata Nabi apa? Inna idamal jazai ma'idamal bala. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala idha habba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu sahtu. Kata Nabi menjelaskan bahwasanya sesungguhnya kata Nabi besarnya pahala itu seiring dengan besarnya musibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, ya, Allah timpakan musibah kepada mereka. Ini musibah itu bukan Allah musuhtu ya. Allah, tapi kata Allah, kata Nabi apa? Mencintai suatu kaum. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah timpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridha Allah pun meridhoinya, barang siapa yang murka Allah pun murka kepadanya. Inilah kata Nabi ya tentang musibah ya. Jadi pahala itu Allah berikan kepada mereka tergantung besarnya musibah. Semakin besar semakin gede juga pahalanya ya. Bahkan juga para ulama menjelaskan ya, inna min jawahil birri kitmanul musibah. Hatta yadunnu annaka lam tusib qattu. Apa kata para ulama? Sungguhnya dikatakan termasuk jawahirul bir. Ya, mutiara kebaikan itu adalah orang yang menyembunyikan musibah. Itu mutiara kebaikan. Jawahir, mutiara kebaikan adalah kitmanul musibah, menyembunyikan musibah sehingga orang-orang mengira dia tidak terkena suatu musibah. Ya, subhanallah ya. Jadi musibah itu bukanlah petanda keburukan. Ya. Nah, sebagian orang mengira ada orang yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, dia bertubi-tubi. Ada komentar, orangnya mah rajin sholat gitu, tapi kok sering tertimpa musibah. Ada orang seperti itu berkomentarnya. Tapi lihat dia tuh nggak pernah sholat, tapi sehat-sehat terus. Ingat kata Rasulullah, ya, apa namanya, orang yang dikatakan sehat, nggak pernah ibadah, sehat terus, itu apa? Allah melaki keburukan kepada hambanya itu, bukan kebaikan. Orang yang dikatakan banyak maksiat, tertimpa musibah, itu adalah Allah mengedegur dia, menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Jangan salah kepaham ya. Maka istilahnya musibah itu memang berat ya. Sebagaimana kata para ulama ya, segala sesuatu itu bermula kecil, kemudian menjadi gede, kecuali musibah. Kullu syai'in ya tabda'u shagir, summa yakunu kabir. Segala sesuatu bermula kecil dulu, dikit-dikit menjadi bukit. Kecuali musibah. Awalnya gede, kemudian menjadi kecil. Contoh, ketika bapak pulang, dengar anak kena musibah. Apa? Kaget kan? Kaget, bahkan ada juga yang shock, bisa juga pingsan, yang lainnya gitu ya. Karena kagetnya mendengar musibah. Tapi lama-lama dia menjadi surut kecil. Tapi kalau segala sesuatu yang lain itu awalnya kecil menjadi besar. Ya, maka kata ulama kullu syai'in tabda'u shaghiran summa yakunu kabiran ya. Segala sesuatu bermula dikatakan kecil kemudian besar kecuali musibah. Awalnya gede kemudian menjadi surut ya. Itulah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri ya dengan kafaratul majlis ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.